warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Usikum bin nafsi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththira minhuma rijalan katsiran wa nisaan wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan hidup yang Allah masih berikan hingga saat ini. Dengan nikmat itulah kita dapat menjalani kehidupan, beribadah kepadanya, dan berkumpul dalam keadaan kebaikan. Kepada Allah kita berserah diri, mengharap pertolongannya, serta berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak memiliki sekutu baginya. Persaksian ini adalah ikrar iman yang menjadi bekal keselamatan kita, terutama pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi memberi manfaat. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW hamba dan utusan Allah yang telah menyampaikan risalah dengan sempurna, menunaikan amanah dengan jujur, dan membimbing umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di hari kemenangan ini, kita berdiri sebagai umat yang sedang diuji dari berbagai penjuru. Negeri kita tidak hanya diuji dengan kemiskinan moral dan rusaknya nilai, tetapi juga diguncang oleh bencana yang datang silih berganti. Banjir menerjang desa dan kota, tanah longsor merenggut rumah dan jiwa, gempa bumi mengguncang tanpa peringatan, serta banyak sekali keluarga yang kini hidup dengan luka, kehilangan keluarga, dan kebingungan. Semua ini bukan tanpa makna. Allah telah menurunkan ujian kecuali untuk membangun hamba-hambanya dari kelalaian yang panjang, agar kita kembali kepadanya sebelum datang waktu ketika penyesalan sudah lagi tidak bermanfaat. Allah telah menjelaskan sangat tegas dalam firman-Nya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fa latafahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Ini adalah hukum langit yang tidak berubah. Berkah akan turun bila iman bangkit. Rahmat akan mengalir bila takwa ditegakkan. Tetapi ketika hati manusia itu semakin keras, aturan Allah semakin dilanggar, maksiat semakin dipamerkan, dan kezaliman dianggap biasa, maka Allah mengangkat keberkahan dan menurunkan peringatannya dalam bentuk musibah. Itu bukan berarti tanda Allah benci, tetapi panggilan kasih sayang dari Rabbul Alamin agar manusia kembali sadar bahwa dunia ini tidak bisa berjalan tanpa ketaatan kepada Allah. Allah juga menegaskan dalam ayat lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ketika bangsa ini merasa lelah dengan berbagai masalah yang tak kunjung selesai, disitulah Allah menunjukkan bahwa jalan keluar tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Dan jalan itu hanya terbuka melalui takwa. Betapa banyak negeri hancur bukan karena kurang ahli, tetapi karena kurang takut kepada Allah. Runtuh bukan karena kurang cerdas, tetapi kurang jujur dan kurang bersandar kepada Tuhan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam perjalanan kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari berbagai peristiwa yang menguji keteguhan iman dan kesabaran. Musibah, bencana, dan kesulitan yang datang silih berganti bukanlah sekedar peristiwa alam atau kejadian tanpa makna, melainkan bagian dari sunatullah yang syarat dengan pelajaran. Di balik setiap musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar berhenti sejenak, melakukan muhasabah, dan menilai kembali arah hidup serta perbuatan yang telah dilakukan. Musibah yang datang bertubi-tubi merupakan peringatan penuh hikmah agar manusia tidak terus larut dalam kelalaian, dalam kesombongan, kufur nikmat, dan melanggar terhadap aturan Allah. Peringatan ini bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyadarkan dan mengajak manusia kepada ke jalan yang lurus, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Ini adalah seruan agar setiap kita melakukan muhasabah, karena dosa-dosa yang kita anggap kecil, maksiat yang kita anggap biasa, dan kelalaian yang
dianggap sepele yang dapat menghilangkan keberkahan hidup kita. Dan inilah saatnya kita kembali kepada beriman, bertakwa, bertaubat, dan memperbaiki akhlak sebelum peringatan berubah menjadi penyesalan yang tidak lagi berguna. Namun jangan pernah menyangka bahwa ujian berarti Allah membenci kita. Justru Allah sayang kepada kita, hendak menggugurkan dosa-dosa kita karena kesabaran kita. Ujian bukan hukuman, tetapi ujian adalah tanda Allah masih peduli. Ujian adalah cara Allah menggugurkan dosa, menaikkan derajat, dan mengarahkan kita kembali ke jalan yang lurus. Di tengah kondisi bangsa yang goyah ini, hendaklah kita berdiri sebagai umat yang kuat imannya. Allah menggambarkan kekuatan hati orang beriman ketika dunia menggoncangnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Hasbunallaha wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Inilah kalimat yang menenangkan jiwa di tengah hiruk pikuknya berita duka, yang menguatkan langkah ketika masa depan tampak gelap, yang menghidupkan cahaya harapan bahwa Allah tidak akan mengecewakan hambanya dan kembali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hari raya ini bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk mempertontonkan kemewahan kita, dan bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Idul Fitri hanya menjadi kemenangan jika keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih takut kepada Allah, lebih jujur, lebih bersih, dan lebih peduli terhadap sesama. Karena itu, jadikanlah hari ini sebagai awal baru, awal untuk meninggalkan maksiat, awal untuk membersihkan harta dari kebatilan, awal untuk memperbaiki akhlak, awal untuk menguatkan ukhuwah, awal untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, dan awal untuk kembali menegakkan takwa sebagai fondasi kehidupan bangsa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kehidupan yang baik bukan sekedar banyaknya harta, tetapi ketenangan jiwa, keberkahan, kedamaian, dan pertolongan Allah yang selalu hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang semakin kompleks, seorang mukmin tidak sepantasnya menggantungkan harapan sepenuhnya kepada manusia, kepada kekuasaan, kepada jabatan, kepada kecerdasan dan kekuatan manusia. Pada hakikatnya sangat terbatas dan tidak mampu memberikan jaminan yang hakiki. Sebaliknya, perlindungan yang paling kuat dan kokoh adalah berlindung di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah pemilik seluruh kekuasaan, pemberi rezeki,
dan pengatur segala keadaan, termasuk ketika manusia menghadapi kesulitan ekonomi dan himpitan hidup. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis apapun, termasuk krisis ekonomi, seorang mukmin harus memperkuat iman dan takwa, memperbanyak doa, dan meneguhkan tawakal kepada Allah. Karena hanya kepadanya perlindungan yang paling kuat dan pertolongan yang sejati. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari sejenak kita tundukkan pandangan dan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerendahan jiwa dan keikhlasan, seraya mengakui kelemahan dan kekhilapan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub sabi qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.